Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 20 ayat 7. Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segalanya. Langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita? 1. Setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Mungkin kita berkata, pasti bisa kulakukan. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konstan melakukannya? Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman, dan firman itu Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya ke dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa? Kita akan menjawab, sudah. Doa yang bagaimana? Alkitab berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Tidak ada masalah terlalu sulit bagi orang yang percaya asal 3 hal di atas tadi menjadi bagian dalam hidupnya. Mari teman-teman, percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika kita percaya dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.